Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai WooCommerce di website e-commerce ya. Yang mana plugin WooCommerce tersebut nantinya dapat membantu kita sebagai pemilik website e-commerce untuk melakukan penjualan produk ya. Di dalamnya juga ada beberapa fitur untuk menampilkan kurir, kemudian alamat dari si pembeli tersebut, dan masih banyak lagi ya. Kita ke bagian menu plugin di sini. Kalau misalkan rekan-rekan belum membuka websitenya, silakan login ke website e-commerce masing-masing ya. Kemudian kita mengakses plugin, install plugin ya. Di situ ada tulisan install plugin, yang mana di dalamnya terdapat beberapa plugin yang sudah terinstall. Nah, di sini ada plugin WooCommerce ya, versi 6.0. Nah, fungsi WooCommerce itu untuk apa sih? Nah, jadi di dalam WooCommerce itu fungsinya banyak sekali ya. Nanti kita akan lakukan konfigurasi. Nah, misalnya saya posisinya sebagai pembeli nih, fungsi dari e-commerce dulu ya. Misalkan saya mengakses toko online yang menjual salah satu. Jadi kasusnya ya toko e-commerce yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, jadi di WooCommerce tersebut ya, di website yang menggunakan plugin WooCommerce, nanti pada saat kita klik dan ingin membeli produk, itu akan diarahkan ke halaman transaksi produk ya. Misalnya di sini saya akan memilih produk untuk e-kado nih. E-kado misalnya saya open e-kado ya. Nah, ini karena ini ada add to cart ya. Ini karena ada fungsi dari WooCommerce. Fungsi dari plugin WooCommerce. Kalau misalkan kita tidak menggunakan plugin WooCommerce, itu kita tidak akan diarahkan ke detail produk yang tadi. Seperti itu. Kayak misalkan, nah ini, nah seperti ini. Di sini halaman website untuk admin e-commerce-nya. Kemudian di sini untuk halaman sebagai si pembeli, ya seperti itu. Nah, di sini kan ada beberapa produk nih. Kalau misalkan kita klik, itu seperti yang tadi akan menampilkan detail produk. Tapi kalau misalkan kita nonaktifkan untuk plugin WooCommerce-nya, itu kita refresh ya di website klien. Itu pada saat kita klik masih ada, masih ada ternyata. Ini WooCommerce-nya sudah tidak diaktifasi. Misalkan saya klik lagi nih. Kemudian pada saat add to cart itu langsung ada critical error di websitenya ya. Namun kalau misalkan kita aktifkan WooCommerce-nya ya, kita aktifkan kembali, aktif, kemudian kita ke halaman utama dari website yang diakses oleh si pembeli, kita klik e-kado. Kemudian kalau misalkan kita add to cart, itu langsung aktif ya, tuh seperti ini ya. Nah, itulah fungsi dari WooCommerce ya. Hapuslah. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada rekan-rekan yang memang kesulitan pada saat menginstal plugin di CMS WordPress ini, kita bisa melakukan manual di hosting. Ini salah satu contohnya, saya akan hapus plugin WooCommerce. Saya hapus, saya nonaktifkan dulu, kemudian saya hapus. Setelah itu
otomatis di website yang ini itu tidak akan berfungsi ya. Meskipun ada beberapa produk yang memang masih bisa dilihat ya. Ini sudah tidak berfungsi nih karena WooCommerce-nya sudah kita hapus ya. Nah, cara untuk menginstal melalui hosting ya, kita login dulu ke hostingnya. Saya di sini sudah login. Jadi silakan rekan-rekan bisa login ke hosting baik itu yang gratis atau yang berbayar. Tapi saya sarankan menggunakan hosting yang berbayar ya. Kemudian setelah itu klik File Manager ya. Klik File Manager, bisa klik kanan atau klik langsung. Nanti akan tampil seperti ini ya. Misalkan saya klik dulu. Saya klik File Manager-nya. Kemudian akan tampil seperti ini ya. Folder yang ada di hosting website kita. Kita klik logo cPanel atas kiri ya. Jadi akan menampilkan beberapa icon menu ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian File Manager. Bagian File Manager. Nah, kembali lagi kan ke beberapa folder yang tersimpan di hosting. Kemudian dikarenakan kita ingin menginstal plugin WooCommerce, kita bisa mengunjungi wordpress.org, kemudian kita bisa mencari WooCommerce ya. Setelah ditemukan, nanti akan rekan-rekan akan melihat WooCommerce seperti ini pluginnya ya. Jadi nanti langsung diunduh saja, langsung diunduh. Kalau saya sebelumnya sudah mengunduh, ini sudah ada tuh duplikat ya. Kalau misalkan sudah diunduh, barulah kita melakukan instalasi melalui hosting ya. Instalasi manual melalui hosting. Kita pilih website yang kita pakai untuk berjualan online, misalkan toko.pasupatimedia ini ya. Setelah itu kita pilih bagian WP konten ya. WP konten. Nah, di sini ada plugin, ada themes ya. Kemudian ada upgrade, ada upload ya. Nah, kita pilih yang folder plugin. Kita pilih folder plugin, kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kan di sini sudah ada WooCommerce nih. Kalau misalkan rekan-rekan saya hapus dulu lah ya. Saya hapus dulu. Kalau misalkan di sini anggap saja tampilannya seperti ini. Karena kita sebelumnya sudah mendownload plugin WooCommerce, kemudian disimpan di komputer kita. Jadi kita tinggal upload di hostingnya. Upload, kemudian select file, kemudian kita akan diarahkan ke bagian WooCommerce ya. Kemudian mana? Sebentar. Plugin, kemudian ada designer. Di sini ada WooCommerce. Nah, ini WooCommerce 6.0.0 ya. Kemudian klik open. Nanti kita upload terlebih dahulu WooCommerce-nya, plugin WooCommerce-nya. Selanjutnya sebentar, kita tunggu dulu ya. Proses upload di hostingnya. Jadi untuk website e-commerce ini memang ada beberapa langkah konfigurasi WooCommerce yang harus kita lakukan. Nah, setelah mencapai 100%, ini nanti akan berwarna hijau. Kalau sudah hijau, nanti kita go back to. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, kalau sudah berwarna hijau seperti ini sudah 100%, berarti sudah terupload secara sempurna ya. Kita tekan ini, go back to. Setelah itu WooCommerce-nya kita ekstrak file, close. Kita kembali lagi ke plugin. Ini kan WooCommerce-nya sudah kita hapus ya. Tidak ada plugin WooCommerce di sini. Kita refresh.
refresh, nanti akan secara otomatis WooCommerce-nya akan masuk di plugin ini. Aduh. Nah, ini WooCommerce-nya sudah aktif, sudah terinstall di sini. Kemudian kita aktifkan. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah kita menginstall plugin WooCommerce, dikarenakan kita nantinya akan melakukan konfigurasi untuk ongkos kirim ya, ongkos kirim pada saat si pembeli membeli produk di website kita, jadi kita perlu plugin ongkos kirim. Di sini saya menggunakan Appken ya. Nah, jadi silahkan rekan-rekan mengunjungi website appken.com ya. Sebentar. Silakan mengunjungi website appken.com. Kemudian silahkan pilih yang Appken ongkos kirim all courier ya. Sini misalkan saya, nah ini, nah di sini ya. Selanjutnya di sini kan ada lisensi nih, pilihan lisensi. Ada lisensi tahunan, ada lisensi bulanan, dan ada trial gratis 3 hari ya. Karena kita akan melakukan uji coba, jadi kita bisa menggunakan yang trial gratis 3 hari ini ya. Kalau misalkan rekan-rekan punya budget lebih, silakan mau beli yang lisensi yang mana, yang bulanan atau yang tahunan ya. Misalkan kita coba yang gratis 3 hari ini. Setelah itu, ini abaikan saja karena kita mencoba yang gratisan ya. Lisensi baru. Di sini 0 ya. Kalau misalkan kita memilih yang bulanan, itu akan tampil yang 50.000. Kalau misalkan kita memilih lisensi yang tahunan, itu akan tampil yang 240.000. Karena kita mau yang uji coba dulu, kita pakai yang gratis 3 hari, jadi 0. Setelah itu kita klik tambah ke keranjang. Tambah ke keranjang. Nah, di sini bentar. Misalkan jumlah 1 saja lah ya. Selanjutnya sini kan sudah kita beli nih. Bukan beli ya, sudah kita check out ya. Karena ini yang gratisan ya, kita check out. Setelah itu klik bungkus ya. Klik bungkus. Klik bungkus. Nah, setelah itu ada detail tagihan. Silakan di sini isi dengan nama awal. Di sini saya mengisi nama saya, kemudian nama akhir, kemudian nomor telepon, dan jangan lupa alamat email ya. Kenapa menggunakan alamat email? Karena nanti si pluginnya akan dikirim melalui alamat email. Nah, setelah itu, kalau detail tagihan ini sudah rekan-rekan isi, silakan ini di checkboxnya dicentang seperti itu. Kemudian klik bungkus ya. Klik bungkus. Nanti akan secara otomatis itu masuk ke email kita ya. Karena saya sebelumnya sudah melakukan, jadi nanti akan ada ke email kita ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Seperti ini nantinya. Terima kasih telah berbelanja di kami. Meskipun ini adalah versi yang trial gratis 3 hari ya. Kalau sudah, silakan rekan-rekan unduh Appken all courier ini ya, seperti itu. Setelah diunduh ya, kemudian silahkan di install di sini di bagian plugin ini, atau melalui hosting jika terjadi kendala pada saat install di bagian plugin WordPress-nya ya. Karena sebelumnya saya sudah menginstal, jadi di sini saya sudah ada nih, sudah aktif Appken all courier. Dan jangan lupa nanti kan di sini memerlukan lisensinya. Lisensinya
nanti rekan-rekan copy paste yang ini, atau misalkan nanti di bagian ini, di bagian member, klik menu lisensi manajemen, itu akan menampilkan nomor lisensinya. Ini nomor ini sama kan dengan yang ada di sini, AA7A, di sini juga sama AA7A. Nah, kode lisensi ini nanti rekan-rekan masukkan di bagian lisensi ini ya, lisensi Applicant All Courier. Nah, masukkan di sini ya, masukkan di bagian lisensi key ini. Kalau sudah, silakan klik tombol activate ya. Kalau sudah, biasanya nanti akan ada informasi lisensi key-nya ini, kemudian aktif pada domain ini, kemudian tanggal berakhirnya sampai dengan tanggal 8 Januari di sini ya. Karena saya waktu itu mengunduhnya tanggal berapa ya? Tanggal berapa ini? Tanggal 5 Januari, 3 hari ya. Nah, setelah ini aktif, barulah kita menuju ke WooCommerce ya. Di menu WooCommerce, kita pilih yang setting ya. Kita pilih yang setting, klik. Kita pilih yang setting. Nah, seperti ini. Di WooCommerce ada beberapa tab ya. Ada tab general ya. Di sini ada store address, maksudnya di sini adalah alamat penjualan. Karena saya tinggalnya di Bandung, jadi saya masukkan alamat yang di Bandung. Jalan Cikadut sampai dengan sekian. City-nya Bandung. Kemudian country state itu Indonesia Jawa Barat. Kemudian kode pos, kode posnya. Kemudian di sini ada selling location. Di sini sell to specific countries ya. Jadi saya hanya menjual produk di Indonesia saja. Kemudian shipping location, di sini ship to specific countries only. Saya juga masih memilih Indonesia. Ya, jadi pengirimannya hanya melayani Indonesia saja ya. Kalau misalkan rekan-rekan mau menambahkan luar negeri juga boleh. Jadi tinggal dipilih, tinggal dihapus kemudian pilih beberapa negara ya. Selanjutnya di sini kalau misalkan rekan-rekan mau mengaktifkan pajak ya, pajak pembelian produk itu tinggal di checklist, tapi di sini saya hilangkan checklistnya. Setelah itu jika rekan-rekan akan menggunakan kupon ya, silakan di checklist juga. Misalkan ada kupon untuk akhir tahun, kupon untuk lebaran misalkan seperti itu, nanti akan dipotong diskon biasanya ya. Setelah itu ada currency, saya pilih yang Indonesian rupiah. Ya. Kemudian currency position di sini left ya, left with space misalkan seperti itu. Kemudian ini titik, koma, 0. Save. Ya. Kita save. Kemudian setelah itu kita ke bagian produk. Nah, ke bagian produk. Ke bagian produk itu sebentar. Nah, di tab produk ini ada shop page. Di sini maksudnya halaman penjualan. Di sini kita pilih yang shop saja. Kemudian saya checklist redirect-nya, kemudian enable ajaknya, saya checklist juga. Kemudian di sini kita memilih kilogram, sentimeter, kemudian enable product review saya centang, kemudian show verify owner saya centang juga, kemudian enable star rating saya centang, dan star rating shall be required itu saya centang juga. Kalau misalkan sudah dipilih seperti itu, kita save ya. Kita save, kemudian kita pilih yang shipping ya. Nah, di proses inilah nantinya akan kita lakukan konfigurasi untuk plugin Applicant All Courier ya. Ada shipping zones, ini kita abaikan. Kemudian ada shipping option, itu kita pilih yang sesuai default dari WooCommerce tersebut, checklist yang hide shipping cost, kemudian yang default to customer billing address. Ini tampilannya seperti ini. Abaikan saja, kalau misalkan ada yang tidak sama silahkan disamakan.
Kemudian ada shipping classes ya. Nah, di shipping classes kita abaikan. Nah, di bagian applicant ala kurir itu kita lakukan enable di shipping method. Kita enablekan checklist. Data kota asal karena saya tadi menyetingnya untuk wilayah Kota Bandung, jadi di sini Kota Bandung. Kemudian saya centang juga tampilkan kota asal di halaman produk detail dan checkout order detail. Saya checklist. Kemudian servernya Indonesia. Di sini ada server Singapura, tapi saya memilih server Indonesia saja. Kemudian untuk kurir, rekan-rekan bisa bebas memilih ya. Misalkan saya JNE regular dan yes, tiki ons reg, kemudian pos saya tidak pakai, wahana misalkan saya tidak pakai, GNT, si cepat regular, si cepat base, kemudian Lion, Ninja Express ya, yang lainnya. Kemudian di sini mau dicentang enable COD-nya silahkan, enable kurir, enable ongkir dengan perhitungan berat, checklist juga. Setelah itu apa lagi ya? Ini enable tombol konfirmasi pembayaran ya. Jadi nanti pada saat rekan-rekan beli produk, kemudian tertera nominal yang harus dibayar sekian, terus si pembeli melakukan transfer. Nah, bukti transfernya nanti akan bisa di-upload di bagian halaman konfirmasi pembayaran ya, seperti itu. Kemudian ini status order processing. Status order processing di sini kita enablekan. Kemudian apa lagi ya? Ini samakan saja seperti ini. Ini kita checklist, ini manual. Kalau sudah disetting sesuai dengan petunjuk yang saya lakukan ya, seperti ini. Bebas sih kalau untuk kurirnya, silakan mau dipilih yang mana juga ya. Sesuaikan dengan lokasi jualan kita ya, jangan sampai misalkan kita ingin memilih secepat tapi si cepat ternyata jaraknya jauh, kita jadi ribet ke kitanya ya. Jadi usahakan pilih kurir, jasa kurir yang memang lokasinya dekat ya. Kalau sudah, kita klik tombol save. Nah, setelah itu untuk menambah halaman, karena tadi ada di sini kan ada konfirmasi pembayaran ya. Ada konfirmasi pembayaran. Nah, ini nih. Ya. Sini ada konfirmasi pembayaran. Ini kita harus membuat halaman khusus untuk konfirmasi pembayaran. Ya, konfirmasi pembayaran. Kita ke bagian page ya, page, kemudian all page, klik kanan saja. Jadi tidak merubah halaman yang sedang kita fokus di sini ya. Page, kemudian kita add page. Add page, kemudian setelah add page di sini nanti kita ketik konfirmasi pembayaran ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nanti kita publish. Karena sebelumnya saya sudah membuat halaman ini, jadi saya abaikan langkah selanjutnya ya. Di sini leave. Nah, di halaman konfirmasi pembayaran itu di sini nih. Ini saya sudah membuat sebelumnya. Kita tempelkan short code ya. Short kodenya yaitu di sini kita tampilkan short code seperti ini ya. Kurung buka applicant gas konfirmasi, kemudian pembayaran seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik update. Seperti itu ya. Ingat, ini short code ini harus kita terapkan di halaman konfirmasi pembayaran ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke e-commerce lagi. ke bagian payment ya, bagian payment. Nah, di bagian payment ini ada beberapa bank yang bisa rekan-rekan munculkan di halaman produk, transaksi produk ya.
Di sini ada Bank Syariah, BRI Syariah, BII, Bank Niaga, Bank Syariah Mandiri, BRI, BNI, Bank Permata, Bank Muamalat, ada Bank BCA, Mandiri, Danamon, BTPN. Karena saya di sini akan melakukan tes dulu ya. Jadi saya hanya mengaktifkan salah satu bank saja, yaitu Bank BCA. Nah, untuk menginput deskripsi lebih lengkap itu langsung ke bagian tombol manage ya. Manage. Nah, di sini ini harus dicentang enable cara bayar transfer Bank BCA. Ini kan di sini transfer Bank BCA. Transfer Bank BCA silahkan transfer sesuai nominal. Kemudian BCA nomor rekeningnya dan nama saya di sini ya. Kemudian ada instruksi, silahkan transfer ke nomor rekening berikut, atau misalkan rekan-rekan mau tambah apalagi silahkan. Nah, kemudian di bagian account detail itu account name nama kita, account number berarti nomor rekening, nama banknya Bank Sentral Asia, ini short code dan lain sebagainya itu mau diisi silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa ya. Kalau sudah kita langsung save change ya. Kemudian ke akun and privacy di sini. Di bagian tab akun privasi ini, kita maksudnya di sini adalah mengizinkan customer untuk login pada saat mereka membeli barang ya, membeli produk. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalkan mengizinkan customer untuk membuat akun pada saat check out ya. Ini bisa kita checklist sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada tab email ya. Tab email. Nah, di sini ada email new order. Kemudian di sini saya aktifkan email saya ini ya. Email saya yang ini. Kenapa? Nanti pada saat ada order baru itu akan ada notifikasi ke email kita. Di satu sisi juga nanti juga akan ada notifikasi di bagian order di WooCommerce-nya. Setelah itu kalau misalkan ada cancel order, ada pembeli yang membatalkan pesanan, itu juga akan ada notifikasi ke email kita. Dan pesanan yang gagal juga akan ada notifikasi ke email kita. Misalkan di sini manage ya, di new ordernya kita tinggal masukkan alamat email di sini ya. Mau alamat email apapun itu silakan, punya rekan-rekan pribadi atau punya toko, email toko, dimasukkan ke sini ya. Setelah itu kalau misalkan mau disatukan dalam satu alamat email seperti ini saja biar tidak ribet ya nantinya. Ini abaikan karena ini nantinya biasanya ada notifikasi ke email si klien ya. Bukan email klien, email si pembeli, customer ini diabaikan saja. Setelah itu ke tab integration, ini saya tidak lakukan proses apapun di bagian ini. Kemudian di tab advance ya, saya di sini juga tidak melakukan apapun. Nah, anggap saja sudah selesai ya. Nah, setelah itu kita ke bagian WooCommerce order di sini. Di sini masih kosong ya. Di sini masih kosong karena belum ada yang beli dimsum ya, jadi masih kosong. Kemudian di sini juga reporting juga masih kosong. Kemudian di sini juga user nih, all user di sini hanya admin saja. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian order, nah sekarang kita coba ya. Contoh misalkan di sini saya refresh dulu. Ini yang sebelah kanan itu posisinya sebagai pembeli, yang sebelah kiri posisinya sebagai admin ya. Saya tambahkan di situ. Kemudian setelah itu anggap saja kita membeli dimsum kulit nori 1 misalkan ya. Kita beli dimsum mau berapa piece? Mau berapa bungkus maksudnya? 2 bungkus misalkan. Add to cart. Nah, setelah itu di sini sudah ada, kalau misalkan di klik continue shopping berarti kita masih berbelanja lanjut ya. Tapi kalau misalkan kita cukup mau membeli hanya 2 saja,
kita langsung proses to check out. Nah, kalau misalkan kita menerapkan kode kupon itu biasanya bisa diterapkan di sini. Jadi nanti akan ada potongan harga ya. Oke, kita lanjut ke proses to check out. Proses itu check out. Nah, di sini ada billing detail, yaitu kita harus mengisi form untuk pengiriman produk ya. Di sini shippingnya masih kosong karena alamatnya belum kita isi. Misalkan saya mengisi ini Yopi Akbar ya. Kemudian ini karena tadi spesifik countries, jadi ini hanya Indonesia saja ya. Misalkan address-nya saya anggap saja saya di Sumedang lah ya. Jalan Anggrek situ nomor 19. Nah, misalkan. Setelah itu provinsinya Jawa Barat, kemudian city-nya Sumedang, kemudian distriknya Sumedang Utara ya. Utara, kelurahan situ. Kemudian kode posnya 45323. Kemudian nomor handphonenya 0812345678. Nah, email address saya akan login di email ini di browser, tampilan browser yang ini. Misalkan saya login ke email saya ya. Email yang ada yang biasanya saya pakai. Nah, ini. Oke. Sebentar, ada verifikasi dulu. Nah, kita sudah login ke email ya. Email saya yang ini. Yang Masterpiece, saya copy ke di sini. Email pembeli ya. Sudah saya isi Yopi. Kemudian alamatnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, nomor handphone, kemudian nomor email. Ini saya misalkan menggunakan yang si cepat regular ya. Ini akan berubah tuh ya. Jadi biasanya kalau di versi yang Pro itu ada checkboxnya ya. Di sini ada checkbox, klik. Karena kita versi yang gratis jadi sepertinya ada bug atau gimana ya, nggak tampil. Oke, di sini ada transfer bank BCA, misalkan di sini transfer bank BCA, silakan transfer sesuai nominal 44.000 ya. Kemudian di sini ada nama banknya, nomor rekening, dan nama saya. Setelah itu, kalau misalkan di sini sudah lengkap, sudah kita isi lengkap, silahkan place order. Place order. Nah, berarti nanti kita harus membayar ke nomor rekening ini dengan nama, karena namanya sama ya. Namanya sama nggak apa-apa lah ya. Ini ada dimsumnya cuma 2. Ini saya refresh, ada tidak masuk orderannya. Oke, di sini order dimsum kulineri 2 30.000, ongkos kirim 14.000, totalnya 44.000. Nah, ini dia order on hold. Ke email ini ada nggak? Nah, ini juga ada ya. Dimsum Pasupati Media new order. Ini atas nama saya ya. Kemudian ini juga ada nih. Nah, di sini ada create account ya. Sudah langsung ke create account dan passwordnya. Akunnya sudah tercipta ya. Nah, kemudian ini ada thank you for order. Ini sudah ya, seperti itu. Nah, berarti sebagai pembeli berarti saya harus mengecek ini ya. Email misalkan ke sini. Ke akunnya, ke akun yang sudah dibuatkan secara otomatis. Order sudah ada ya. Berarti kita klik. Nah, ini
Ini data pesanan ya. Ini data pesanan. Ini si pembeli belum melakukan transfer. Menunggu pembayaran melalui bank BCA, order status masih on hold ya. Aduh, masih. Nah kan di sini nih. Ini saya di browser yang sebelah kanan, saya sebagai pembeli ya. Posisinya di sini ada dashboard, kemudian ada order ya. Orderannya, oh ini orderannya misalkan ini address dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan kita ingin merubah password, berarti ini nih passwordnya ya. Kalau kita sudah misalkan kita sudah logout tapi kita tidak melakukan setting terhadap password, berarti kita langsung nanti bisa set password baru di sini. Ini kan sudah ada nih konfirmasi pembayaran. Masukin di sini. Anggap saja saya sudah melakukan transfer ya. Transfer tadi katanya berapa? Misalkan, nah ini berarti 44 ribuan ya. Payment detail ini tanggal berapa? Tanggal berapa nih? 6 Januari ya. 6 Januari, bank akun BCA. Ya kan sini nama saya bank BCA, kemudian transfer 44.000 sesuai dengan yang ada di sini ya. Kemudian setelah itu saya sudah transfer misalkan. Kemudian kita pilih file yang akan kita sertakan ke penjual ya. Mana filenya? Misalkan download ada enggak? Screenshot ini nih, screenshot. Ini screenshot apa nih? BCA Mobile nih, kebetulan ada screenshot BCA Mobile. Nah, ini sudah ya. Saya sudah transfer, segera kirim misalkan. Ya. Kemudian setelah itu payment date-nya itu kan harus disesuaikan dengan yang orderan sesuai tanggal ya. Nama akun yang ada di banknya saya, nama saya, kemudian nama banknya BCA, transfer amount sudah 44.000. Dan kita sudah lampirkan file transfernya, kita langsung submit, oke. Ya. Setelah itu down, oke. Nah, ini thank you for order ya, berarti sudah tuh. Order ke 90. Nah, di sini kan masih kosong ya. Di sini masih on hold juga, ini bukti transfernya belum masuk. Kita refresh coba ya. Kita refresh. Nah, ini dia sudah masuk nih. Sebesar 44.000. Oh, tapi lebih tinggi. Kelebihan jumlahnya ya. Nah, setelah itu ini akan secara otomatis processing, padahal sebelumnya on hold ya. Nah, kita sebagai penjual nanti harus mengirimkan produk ke konsumen berdasarkan data-data yang sudah diinput oleh konsumen tersebut ya. Ini alamat emailnya, alamat rumahnya ya. Kemudian ke alamat email juga nanti biasanya ada notifikasi tuh, payment confirmation di sini sudah ya. Sini sudah, aduh, udah seperti itu. Kemudian di bagian user itu akan ada Yopi Akbar secara otomatis ya. Kalau misalkan ada permintaan untuk mereset password, jadi si pemilik web bisa langsung melakukan reset password seperti itu ya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk konfigurasi WooCommerce dengan plugin ongkos kirim AppAccount. Saya rekomendasikan AppAccount ini sebagai plugin ongkir di WooCommerce, khususnya di WooCommerce CMS WordPress ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung di kolom komentar ya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya bahas kembali video untuk pembuatan menu dan widget di putar website e-commerce. Seperti itu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.